Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai orang muslim dan mukmin kita sangat yakin Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan Allah telah menjanjikan kepada kita dengan janji yang benar bahwasanya setiap orang bersyukur pasti akan ditambah nikmat kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada sang utusan Allah, orang yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diinginkan dan diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah dan mana yang dilarang. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Dan sering saya ulangi, kalau rahmat Allah sangat luas, di antaranya mencakup pemenuhan segala kebutuhan, peninggian derajat dan pembersihan dosa-dosa. Maka sangat wajar setelah memuji Allah, alhamdulillah, selalu kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan malam ini insya Allah kita masuk dosa besar ke 114 ya, 114. Masalah sogok menyogok ya. Dan ini tradisi yang sangat banyak sekali di negara kita. Tanpa disadari ternyata itu adalah dosa besar. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid, Al-Baqarah 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kata ulama tafsir, batil artinya bukan haknya. Dan salah satu sumber mendapatkan yang bukan hak adalah sogok menyogok. Dan janganlah kamu sengaja membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Jadi firman Allah SWT Al-Baqarah 188 sangat jelas masalah itu tentang ancaman sogok menyogok. Karena umumnya sogok menyogok sebagaimana nanti kita sebutkan definisinya, itu adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim dengan berharap agar bisa mendapatkan yang bukan haknya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 42, dan ini dalil tambahan, tidak ada di buku kita tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menceritakan tentang perilaku salah satu pendeta Yahudi di zaman Nabi SAW. Pendeta ini namanya Ka'ab bin Ashraf ya. Dia selain pendeta, dia juga menjadi hakim bagi orang Yahudi. Dan selalu dia, kalau ada yang menyogoknya, membayarnya, pasti dia menangkan, walaupun orang itu zalim. Siapapun yang bayar kepada dia, maka dia amankan, dia biarkan saja, tidak dihukum. Walaupun itu berzina, pencuri, pembunuh, yang penting membayar sama dia, dibebaskan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membongkar kedoknya Ka'ab bin Ashraf ini dalam Al-Ma'idah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Jadi bagi teman-teman yang pegang buku, tambahkan di bukunya tulisan selain Al-Baqarah 188, dalil ancaman tentang sogok menyogok ada di Al-Ma'idah ayat 42. Yang artinya mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong ya, atau suka menyebarkan berita bohong dan banyak memakan suhut. Dan makna suhut kata para ulama adalah memakan sesuatu yang haram, puncaknya adalah sogok menyogok. Imam Baghawi rahimahullah menjelaskan ayat ini dan mengatakan Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan ulama kota Basra, juga Al-Kisai membaca suhud dengan huruf ha dan didommahkan. Ulama lain juga membacakan suhud dengan huruf ha dibaca dengan sukun. Artinya semuanya sama, adalah sesuatu yang haram. Ayat ini turun kepada Ka'ab bin Ashraf dan yang semisalnya.
Mereka menerima suap dan memutuskan hukum untuk memerangi orang, memenangkan orang yang menyuap mereka. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi di jilid 3 halaman 58. Sogok menyogok ini teman-teman yang membuat dia menjadi dosa besar karena adanya ancaman, laknat. Dan kita sudah tahu kalau Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengkategorikan dosa besar, bahkan itu disepakati oleh hampir umumnya ulama, setiap ada ancaman siksa kubur, laknat, murkahnya Allah, ya, ini semuanya masuk neraka adalah dosa besar. Dan sogok menyogok ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadisnya sangat tegas masalah itu. Kalau masalah Allah melaknat atau mengangkat berkah hidup orang yang sogok menyogok, baik yang menyogok ataupun yang menerima sogokan ataupun yang menjadi perantara di antara keduanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad nomor 6984 dan Ibnu Majah nomor 2313. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu 'alal rashi, la'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan laknat Allah akan diberikan kepada pemberi suap dan penerima suap itu. Sementara hadis yang menjelaskan tentang laknat dari Rasulullah SAW, artinya Rasulullah berdoa kepada Allah agar pelaku suap menyuap ini dilaknat oleh Allah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 6532, 6778, 6830, juga Abu Dawud nomor 3582, Tirmidzi 1337, Ibnu Hibban nomor 5077. Semuanya ini dikategorikan hadis sahih. Sama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan juga penerima suap itu. Jadi lafaz pertama tentang Allah melaknat, lafaz kedua adalah Rasulullah SAW juga melaknatnya. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad nomor 22452 dan Ibnu Abi Syaibah nomor 21965, dan hadis ini ya sebenarnya hanya penguat saja karena hadis yang pertama tadi hadis sahih. Kalau ini hadisnya sebagian ulama kategorikan lemah, tetapi karena dia didukung oleh hadis yang sahih maka dinukil oleh umumnya ulama bahwasanya Thauban berkata, ini Thauban salah satu dari sahabat Nabi SAW dan mantan budaknya Nabi, berkata, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish, yakni alladhi yamshi bainahuma. Allah melaknat orang yang memberi suap, sogok menyogok, orang yang menerima sogok sogokan itu, ya, dan orang yang jalan di antara keduanya, atau orang yang dukung, orang yang sengaja, ya, menjadi perantara di antara dua orang, akhirnya terjadilah sogok menyogok di antara mereka, dan dia pun mendapatkan bagian dari situ. Sementara definisi sogok menyogok itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Fayyumi rahimahullah berkata, rishwa itu atau sogok menyogok, ma yu'tihi syakhsu lil hakim au ghairihi liyahkuma lahu au yahmilahu ala ma yurid. Artinya, rishwa itu atau sogok menyogok adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada penguasa atau hakim atau yang memiliki kedudukan agar hakim itu memenangkannya. Agar hakim itu memenangkan atau orang yang sedang dibayar memenangkannya, atau agar hakim itu mengarahkan hukum sesuai dengan yang diinginkan pemberi rishwah tadi. Ibnu Athir juga berkata tentang definisi rishwah adalah beliau mengatakan al-wuslatu ilal hajati bil musana'ah, yang artinya suap adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan. Kapan sesuatu yang berbau bujukan, rayuan, berarti masuk dalam kategori rishwah. Begitu juga dalam bahasa atau dalam istilah. Kalau itu kalau bisa kita definisikan secara umum, ada juga diistilahkan oleh para ulama, ma yu'ta li ibtalil haq au li ihqaqi batil. Rishwah juga atau sogok menyogok adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran, supaya kebenaran tidak bisa menang atau dibatalkan karena lemahnya orang yang memiliki kebenaran tersebut, atau untuk menegakkan
atau melakukan kebatilan atau kepalsuan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid 22 halaman 219. Ya. Jadi sogok menyogok ini pengaruhnya sangat besar. Ya, pengaruhnya sangat besar. Dan yang membuat dia menjadi haram dan kenapa sebabnya dilaknat disebutkan ya, di antaranya dalam buku kita ini saya bacakan dulu. Setelah mengangkat Al-Baqarah 188 dan juga hadis Nabi SAW tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad yang sahih, kalau Allah melaknat orang-orang yang sogok menyogok, kata Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah, adapun jika tidak ada jalan lain selain suap untuk mendapatkan kebenaran atau menolak kezaliman, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori atau ancaman ini. Seperti pernah saya jelaskan ikhwan dan akhwat sekalian, rahiman rahimakumullah, kalau kita punya hak di situ, kemudian ditahan, sengaja ditahan, dan kita tidak bisa mendapatkan kecuali harus membayar misalnya, maka itu tidak masuk dalam sogok menyogok. Tetapi kalau kita tidak punya hak sama sekali di situ, bahkan kita menzalimi orang lain yang tadinya dia lebih berhak mendapatkan, maka ini masuk dalam kategori sogok menyogok. Kata beliau, saat ini suap menyuap sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi sebagian pegawai, suap menjadi income atau pemasukan yang hasilnya lebih banyak daripada gaji yang mereka peroleh. Untuk urusan suap menyuap, banyak perusahaan dan kantor yang mengalokasikan dana khusus. Sehingga akhirnya jadi hidup dosa besar itu di tengah-tengah masyarakat. Gitu kan? Mestinya kalau dia mau mengurus sesuatu di satu lembaga, atau instansi, atau kemanalah seseorang, dan dia minta sogokan, jangan dilanjutkan. Semestinya. Tapi sekarang selalu bahasanya kan sudah begitu keadaannya, kan sudah begitu sistemnya. Baik, pertanyaannya sampai kapan kita mau ikutin ini? Dan sampai kapan pelanggaran dosa besar ini terjadi? Sama mirip dengan riba. Kalau dari dulu, ya, kalau dari dulu orang itu membiarkan dan tidak pernah ada inisiatif untuk membuat perbankan syariah misalnya, atau mencari solusi, atau para ustadz dan dai tidak menjelaskan masalah riba, sampai kapan? Tapi dengan dijelaskannya memang ada transisi di mana ada yang hijrah, ada yang masih bimbang, ada yang masih bertahan. Tapi paling tidak hukum itu sudah sampai ke masyarakat dan tidak dibiarkan. Baik. Jadi beliau mengatakan disayangkan sekali karena di zaman kita sekarang banyak pegawai perusahaan menjadikan suap menyuap sebagai income dia tanpa dia sadari, atau bahkan dia tidak mau tahu kalau itu adalah income yang haram. Jadi dia hanya terpengaruh dengan secara kuantitas, jumlah yang banyak, tidak berpikir kualitasnya. Padahal sebenarnya itu sangat berpengaruh kepada makanan haram yang masuk ke tubuhnya, makanan haram yang masuk kepada istri dan anaknya, kendaraan yang dia pakai bisa haram, dan segala macam hal. Sogok menyogok ini baik dalam bentuk uang, baik dalam bentuk kendaraan, baik dalam bentuk apa saja, pakaian, apa saja, handphone, semua fasilitas sekarang ini masuk dalam ancaman ini semuanya. Ya. Lalu kata beliau, juga berbagai urusan bisnis atau muamalah lainnya, hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindakan suap. Padahal ini dosa besar. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang miskin. Karena adanya suap, undang-undang dan peraturan menjadi tak berguna lagi. Soal suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan oleh mereka yang tidak berhak. Nah ini yang tadi yang saya bilang di garis bawahi ya. Jadi kalau sampai antum membayar sesuatu dan antum mendapatkan yang bukan hak antum, tidak ada hak di situ, maka itu sudah jelas suap menyuap. Tapi kapan kita berhak di situ? Misalnya kita sudah daftar di satu kampus mau kuliah, kita sudah ikut tes, tahu nilainya kita tinggi segala macam, tapi tidak mau diterima. Ya, mungkin ada sebagian pegawai yang tidak bertakwa sama Allah situ, lalu kemudian dia persulit, nanti kalau dikasih uang baru dia mau. Maka ini berarti tidak masuk dalam kategori sogok menyogok karena kita tidak mendapatkan hak kita. Mirip juga saya beri contoh itu hari masalah barang kita yang ditahan oleh bea cukai misalnya, kita sudah penuhi segala macam syarat-syaratnya, ternyata masih ditahan juga. Ada orang yang tidak bertakwa sama Allah lalu dia minta duit. Nah, kita memberikan itu semua, dan memberikan di sini bukan sogok menyogok karena kita punya hak. Tapi kalau tidak ada hak berarti masuk dalam kategori sogok menyogok ini. Kata beliau juga, dalam urusan administrasi misalnya, pelayanan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang mau membayar. Adapun yang tidak membayar, ia akan dilayani asal-asalan, diperlambat atau diakhirkan. Pada saat yang sama, para penyuap yang datang belakangan urusannya selesai lebih dahulu. Berarti jelas sekali di sini bisa mengganggu haknya orang lain. Ya.
Karena soal suap menyuap ini, uang yang mestinya milik mereka yang bekerja bertukar masuk ke dalam kantong orang lain. Disebabkan oleh hal itu atau hal ini juga hal lain, maka tidak heran jika Rasulullah SAW memohon agar menyuap, agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suap menyuap ini semuanya dijauhi dari rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, la'natullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah pasti kena kepada orang yang sogok dan menyogok. Ini salah satu alasan kenapa sogok menyogok itu diharamkan, karena bisa memberikan yang bukan haknya, ya, atau bukan orang yang berhak mendapatkan itu. Ada beberapa contoh-contoh juga dalam masalah suap menyuap ini disebutkan oleh para ulama. Misalnya suap menyuap dalam masalah hukum. Hukum memberi suap kepada hakim adalah haram. Demikian juga menerimanya walaupun keputusannya benar. Karena memutuskan hukum dengan benar sudah menjadi kewajiban hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi 22 halaman 222. Karena Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Baqarah 188. Tadi sudah kita bacakan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara atau dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Itu juga dengan contoh yang lain adalah meraih jabatan dan kekuasaan, ya. Memberi suap untuk mendapatkan jabatan hakim atau kekuasaan wilayah, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, presiden akan sampai, atau anggota legislatif atau jabatan-jabatan lainnya, semua hukumnya haram bagi pemberi dan penerimanya. Ini juga dijelaskan dalam kitab sama, kumpulan fikih-fikih, ya, kumpulan pendapat para ulama dalam kitab namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sama di jilid 22 halaman 222. Artinya Islam membolehkan kita untuk menjabat di jabatan di pekerjaan yang halal, tapi dengan cara yang benar, ya. Alangkah nyamannya teman-teman pada saat kita masuk ke satu lembaga, misal perbankan, dengan tidak adanya sogok menyogok. Kita datang, antri, gitu kan. Kemudian hak kita yang kita inginkan ada, ya, dia melayani kita dengan setulus hati, ya. Ini semua hasil daripada tidak dibukanya pintu sogok menyogok. Kapan dibuka sekali saja, maka akan membuat para pegawai-pegawai itu tidak mau lagi melayani dengan setulusnya, sehingga akhirnya akad dia dalam kerja kantor pun jadi haram. Karena diantara akad pegawai dia harus melayani dengan benar konsumen misalnya, ternyata dia nggak mau kecuali dia harus dikasih sesuatu, maka ini membuat pendapatan gaji dia pun itu menjadi haram karena dibuka dari pintu sogok menyogok tadi. Itu juga dia masuk dalam hal-hal yang mengambil haknya orang lain. Rishwa atau sogok menyogok itu nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan atau kepalsuan dan kezaliman. Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu tidak untuk membatalkan kebenaran dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan, tapi untuk mendapatkan haknya atau untuk menolak kezaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya dan hartanya, ini diperbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tapi orang yang mengambilnya berdosa karena mengambil harta yang bukan haknya. Juga sama dijelaskan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 22 halaman 222. Dan ini riswa contohnya banyak sekali sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dan tidak terbatas, tetapi ini contoh-contoh saja bagaimana fenomena di tengah-tengah masyarakat sangat banyak. Sehingga akhirnya terjadilah dosa-dosa besar yang lain. Jadi antara dosa besar misalnya dari sogok menyogok, yang pertama yang terjadi adalah dia mengambil yang bukan haknya. Ini masuk dalam dosa. Baik jabatan, baik materi, baik misalnya tanah, surat tanah kah, surat rumah kah, apa saja, ya. Dengan sogok menyogok maka akhirnya dia mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, dia melakukan dosa kezaliman, ya. Karena dia menzalimi orang yang sedang diambil haknya, baik itu jabatan ataupun materi. Yang ketiga, dia sendiri memakan yang haram.
Jadi dengan sogok menyogok, kemudian dia lolos bekerja, maka akhirnya pendapatannya juga jadi syubhat minimal. Karena dia sudah melalui sogok menyogok. Ada pendapat sebagian ulama ini masuk dalam kategori dosa juga, gitu kan. Maka ini juga dosa lagi, dosa besar yang lain, kan. Kemudian yang keempat, masuk dalam dosa mencuri, ya. Karena orang yang mengambil sogok menyogok ini, kata sebagian ulama, tidak bisa luput dari pencurian. Karena kapan dia menerima sogokan, atau kapan dia memberikan sogokan, orang yang memberi, dia merasa dia sudah mengeluarkan. Maka dia harus mengambil dengan cara tertentu agar mengembalikan uang yang sudah disogokkan. Orang yang menerima sogokan, kalau tidak seperti target yang dia inginkan, maka dia akan berusaha juga mencuri atau mengambil dengan cara dia, supaya bisa mendapatkan tambahan. Dan akhirnya terjadilah, ya, dari sogok menyogok ini terus saja dosa demi dosa. Misalnya sekarang dia disogok oleh seseorang, dianggap kurang, tapi dia merasa ada manfaat dia dapatkan, maka dia akan buka di kasus-kasus yang lain supaya bisa mendapatkan banyaknya uang-uang haram ini. Dan ini teman-teman sekalian, banyak sekali yang masuk di situ. Kemudian yang kelima, terbukanya pintu-pintu korupsi, ya, kemudian kerusakan di muka bumi, dan ini juga masuk dalam kategori dosa besar sendiri, membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian juga bisa terjadi tidak terbayarnya utang atau tidak membayar utang karena sogok menyogok. Yang tadinya dia harus membayar, dia nggak bayar. Sementara Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Orang yang mampu kemudian dia menunda pembayaran utang masuk dalam kategori dosa besar. Jadi banyak sekali. Dan ini sangat memperhatinkan, apalagi kalau sudah dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan. Kata para ulama, andai saja dosa kecil dibiarkan merata di masyarakat, sudah cukup untuk mengundang azabnya Allah. Karena kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang rutin mengerjakan dosa kecil, bukan dosa besar, seperti orang yang sedang berjalan dengan sukunya, kemudian tiba di satu tempat, kemudian tukang masak mulai mengatakan, saya akan masak, maka saya butuh ranting-ranting untuk membakar api, supaya pancinya bisa dipakai masak. Maka setiap anggota dari kafilah tersebut membawa ranting masing-masing. Walaupun ranting itu kecil, tapi karena banyaknya orang yang melakukannya, maka dia akan menjadi tumpukan ranting yang besar atau banyak, dan akhirnya membuat api yang besar. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu kalau dosa kecil. Kalau dosa kecil kita kerjakan sekali seperti satu ranting, tapi kalau kita rutinkan seperti kita sedang menumpuk ranting-ranting, akhirnya menjadi api yang besar. Itu dosa kecil. Bagaimana dengan dosa besar? Dan sampai kapan teman-teman sekalian kita selalu mengatakan, ya apa boleh buat, ya sudah begini. Ini selalu jadikan alasan. Tidak bisa, haram. Ya. Bagaimana sogok menyogok ini, kalau mau difahami tentang besar dosanya, itu mirip dengan kalau kita bilang perzinahan misalnya. Ya, apalah dosa besar yang kira-kira ikhwan dan akhwat sekalian anggap berat di pikiran masing-masing. Datangkan dosa besar itu, misalnya perzinahan. Maka rishwa ini, sogok menyogok, setara dengan itu. Riba misalnya, ini setara dengan itu, semuanya kategori dosa besar. Maka ini sama saja, berarti orang membiarkan dosa besar yang merata. Dan kapan merata dosa besar di tengah-tengah masyarakat dan tidak dipungkiri, maka akan mendatangkan azabnya Allah. Makanya Nabi SAW waktu ditanya oleh Ummu Salamah dalam hadis Bukhari Muslim, anuhliku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, ya. Naam idza kathura al-khabath. Iya kalau keburukan telah merata. Ya. Jadi kalau sudah merata, sudah semua orang melakukannya, dan akhirnya orang juga menganggap itu adalah fenomena yang biasa, maka azabnya Allah akan datang. Dan itu sudah umum. Ya. Lalu bagaimana kita lakukan Ustaz? Mulai dari diri sendiri. Mulai terapkan kebersihan, ya, dalam muamalah. Termasuk teman-teman, biasakan diri kita membantu orang tanpa berharap balasan. Ya. Coba latih diri untuk itu. Setiap ada orang yang minta tolong, selalu kita bantu. Mau diberikan sesuatu, kita tolak, gak usah. Latih diri. Itu akan menolak nanti fenomena sogok menyogok. Ya, gitu. Secara otomatis kita selalu berharap pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru. Bantu orang lain, kau akan dapat pahala. Tapi jangan berharap balasan. Ya, jangan pernah berharap balasan, karena memang itu
Ya, tidak bisa dipisahkan, saya pernah bilang itu, tidak pernah dipisahkan antara muamalah seorang muslim dengan sosialnya. Bahkan kita kalau nagih utang dianjurkan kita memaafkannya, kalau kita melihat orang kesulitan kita dianjurkan membantunya, selalu begitu. Bukan kita malah disuruh minta balasan, ya. Maka coba latih dari diri kita dulu pelan-pelan teman-teman sekalian, baru insya Allah kalau setiap kita yang hadir di masjid sini saja, masya Allah sekian ribu orang, maka memulai masing-masing itu sudah luar biasa pengaruhnya. Allah SWT akan berkahi nanti. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat satu wanita mulai, misalnya kita ini pakai jilbab semua muslimahnya, terus ada satu orang muncul tidak pakai jilbab dan dibiarkan, maka ini bisa jadi virus. Nanti ada 2 orang yang tidak pakai jilbab, nanti 3 orang, nanti 4 orang, dan kalau sudah dibiarkan merata, orang menganggap itu biasa. Bahkan akhirnya terbalik nanti. Kalau kapan kebatilan dan maksiat dibiarkan, nanti akan berbalik. Dia dianggap ma'ruf dan bahkan yang ma'ruf menjadi mungkar. Justru orang yang pakai jilbab aneh, orang yang pakai cadar aneh, padahal mereka menjaga kehormatan. Itulah yang terjadi. Akhirnya kita sekarang kalau nasihatin, sogok menyogok ini nggak boleh, haram. Wah, ini garis keras nih. Karena dianggap itu sudah biasa. Padahal harus dijelaskan, nggak boleh tidak. Memulai dengan diri sendiri. Makanya teman-teman dalam Islam tadi saya bilang kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik dengan orang, selalu bermuamalah dengan baik. Orang sudah jelas-jelas ambil hak kita saja, kita disuruh maafkan. Kata Nabi SAW, siapa yang sengaja memberikan tenggang waktu pembayaran utang atau memaafkannya, utang hak kita, ada kita bisa ambil, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Jadi dapat naungan Allah SWT. Jadi bukan cuma 7 golongan saja, imam yang adil segala macam ini, tapi masuk dalam kategori orang yang seperti ini. Maka hak kita saja kita dianjurkan untuk memaafkan. Sampai Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW tidak pernah menuntut yang berhubungan dengan hak beliau, tapi beliau akan marah kalau terjadi pelanggaran dalam hukum Allah. Selama urusan dunia semua dimudahkan. Dan dengan keyakinan sebagai seorang muslim, Allah maha melihat dan Allah mengetahui semua. Tidak ada sesuatu yang luput bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam Al-Quran dikatakan Allah itu tidak tersembunyi baginya semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada gerak-gerik, bahkan tidak melihat mata seseorang ke satu sasaran kecuali Allah sudah mengetahui dia akan melihatnya dari sebelum dia diciptakan. Ya, pada saat ditanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana masalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, yakinkan, pastikan sebelum matamu tertuju kepada apa yang Allah haramkan, Allah sudah mengetahui kau akan melihatnya, maka malulah padanya. Allah SWT maha tahu. Terzalimin pun teman-teman sekalian Allah tahu, dan Allah akan balas, Allah akan berikan. Orang yang berapa lama sih orang yang berbuat zalim itu akan hidup, dan berapa lama dia akan nikmati itu. Makin banyak uang haram maka makin berat buat dia, ya. Dan ini tidak boleh sama sekali dibiarkan teman-teman sekalian. Orang juga yang sudah terjumus dalam suap menyuap ini kehilangan percaya diri. Enggak ada lagi profesionalisme, enggak ada lagi. Orang sudah tidak profesional lagi, ya. Enggak ada lagi masalah hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Islam mengajarkan itu. Kata Nabi SAW, Allah sangat cinta seorang hamba kalau dia berbuat satu perbuatan dia menguasainya. Memang betul-betul dia mahir di bidangnya. Ini bisa hilang dengan sogok menyogok. Karena tanpa kemahiran pun bisa menjabat, tanpa kemahiran pun bisa mendapatkan. Maka hilang itu semua, dan akhirnya kualitas kehidupan masyarakat manusia ini berkurang. Itu efek besar juga kepada atau dari sogok menyogok itu. Kapan kita tekankan masalah, ya, hal-hal yang baik, maka tentu akan baik semuanya. Ini contoh saja, ya. Dan bagi orang-orang yang sudah terlanjur teman-teman sekalian terjerumus dalam masalah ini, maka tidak ada solusi lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kategori dosa besar, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada orang-orang ini mirip sedikit dengan dosa ghibah, dosa mencuri, ya. Dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi, kemudian dia mengembalikan haknya, dan dia mengingatkan kepada hakim, kepada orang yang pernah membantu dia kalau ini haram. Dulu saya nggak tahu, maka sekarang saya sudah tahu, saya nggak mau lakukan, gitu kan. Kemudian dia coba, kata para ulama, bersedekah sejumlah apa yang pernah dia sogokkan itu, dengan niat menebus itu, dengan niat supaya menebus, ya. Mirip dengan saya pernah bilang, kalau ada di antara kita, mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi kalau ada di antara seorang muslim, dia dulu di masa jahiliyahnya sebelum hijrah,
suka traktir teman-temannya malam minggu ke diskotik lah, bahkan mentraktir orang berzina teman-temannya. Maka salah satu cara yang mempercepat pembersihan dosanya pada saat dia taubat, selain dia taubat nasuha kepada Allah dengan 3 syarat yang Imam Nawawi rahimahullah sebutkan, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Juga dia mengeluarkan sedekah sejumlah uang yang pernah dia traktir teman-temannya. Dia memohon kepada Allah SWT, misalnya ada 3, 4, 10 orang teman yang biasa dia traktir karena Allah mudahkan ada rezekinya, maka dia coba keluarkan sejumlah uang itu untuk menebusnya. Saya pernah jelaskan ini, kalau ini diambil daripada sikap para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka masuk Islam, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Dia sama ayahnya Abu Jahal yang terkenal sebagai Fir'aun umat ini, sebelum masuk Islam suka sekali membiayai peperangan atau apapun yang memerangi kaum muslimin atau Islam atau Nabi SAW. Maka setelah masuk Islam, dia mulai merenungi Al-Quran setelah pembebasan kota Mekah. Sampai hampir tiap hari dia nangis sambil memeluk Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran itu. Di kulit-kulit unta. Sambil dia nangis mengatakan, ini perkataan Tuhanku yang aku lalaikan selama ini. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Ini pernah kita jelaskan di tablik akbarnya beliau. Ya, pada saat menjelaskan serial sahabat yang kita biasa lakukan di Sabtu kedua di masjid kita ini. Maka ini teman-teman sekalian adalah perbuatan yang baik. Lalu dia mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya sama ayahku selalu berinfak untuk memerangi anda dan Islam. Maka sekarang sebagai penebusan dosa itu, aku akan berinfak sejumlah uang itu ya untuk di jalan Allah, menebus yang lalu-lalu itu. Maka itu cara membersihkan diri kita dari hal-hal yang lalu ya. Dan jangan lupa teman-teman berdoa kepada Allah SWT agar diselamatkan dari ini semua. Dan kita berdoa agar betul-betul Allah SWT mudahkan kita memberi atau mendapatkan ataupun menerima ya pendapatan-pendapatan yang halal. Ya, Allahu a'lam. Baik, begitu saja insyaAllah bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Tidak pernah luput kita doakan negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah angkat perselisihan di antara mereka, dan juga semoga utang-utang negara kita dilunasi dengan Allah dengan semudah-mudahnya, seluruh rezeki dibukakan dari seluruh penjuru negara ini, dan seluruh wilayah yang sedang diuji oleh Allah dengan gempa, dengan longsor diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya, dan juga Allah terima para syuhada mereka. Dan semoga Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dan di Cina sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua yang hadir dalam majelis ini, yang ikuti acara live, yang mengulang-ulanginya, semuanya disatukan di surga Firdausnya tanpa hisab. Mana disatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.